semasa dia masih di rumah sakit tapi keadaan koma ya. Dia udah nggak bisa apa-apa. Ini saya tengok situ badan tubuhnya itu banyak siksaan lah, seperti diculut api, kok api itu ya. Kaki-kakinya. Habis itu inilah dia foto terakhir almarhum abang saya. Dari wajahnya habis lebam semua, muka kanan kirinya itu. Inilah dia. Ini yang saya bilang, kepala sebelah kiri dia nih retak ini dibilang, karena dimandikan tenggelam ini kepala nih. Dimandikan ini tekan tenggelam dia. Ini semua biru-birunya semua, tangannya seperti dipijak atau dijepitkan lah ini jari tangannya. Punggung belakang dia, kaki yang dibilang polisi bilang pakai bola-bola, apa masuk akal dengan bola-bola gini? Kan jelas di sini aja udah pakai peta, tongkat, benda tumpul yang itu bisa dilihat dari hasil forensik ya, itu ada semua. Itu ada dipegang sama hakim, ada sama pihak penyelidik, ada mungkin udah sama pihak hakim juga mungkin. Kemarin tuh sempat mau dibuka, rencana kan dibatalkan ya, dimundurkan jadi hari Kamis inilah, Kamis depan. Apa yang akan ditunjukkan di situ, Pak? Hasil forensik sama hasil CCTV. CCTV. Kalau Bapak sendiri udah pernah melihat CCTV, rekaman Saya CCTV? pernah melihat hasil CCTV itu cuma durasi 3 menit ya, karena saya tidak sanggup. Itu nengok saya di Propam Polda. Yang nunjukkan itu Pak Bobi Simanjuntak. Apa yang Bapak lihat di situ sekilas? Penyiksaan yang nggak masuk, nggak bisa dibilang lah, dibilang penyiksaan yang kurang ajar dibilang itu. Itu yang saya lihat, makanya saya bilang saya tidak sanggup melihat CCTV itu. Cuma durasi 3 menit aja tuh, nggak nyampe 3 menit, 2 menit lebih aja saya lihat itu. Itu oknum polisi yang menyiksa langsung, Bapak? Yang saya lihat itu baju coklat, berarti oknum. Itu yang menggunakan tongkat ya, yang memasukkan itu ya, Pak? Iya. Oke. Kalau penyiksaan pelaku itu saya nggak tahu macam mana melakukannya, tapi kalau kita tengok dari sekujur tubuh dari almarhum abang saya, ya kita bisa lihat lah bagaimana sakitnya itu yang dialami dia gitu. Saya bukan mengingat wajah dia ya, tapi sakit dia lah dibilang yang dialami dia. Ya dari mulai saya udah tanya juga sama ahli forensiknya, itu otak kiri sebelah belakang ya, kiri belakang itu retak, kaki kiri patah atau lari gitulah dibilang. Ya ginilah wajah lebam ini, kita dibilang, saya mau kasih tahu inilah kenyataannya dibilang. Apa masuk akal yang begini cuma mukul sekali 2 kali? Ya kita punya bukti-buktinya, bukannya enggak, bukti-buktinya ada semua. Kalau dibilang dari bola karet, tidak mungkin bentuknya peta kan. Yang bisa bentuknya peta ini cuma satu, tongkat ini. Pasti tongkat, nggak mungkin bola-bola. Ya kalau dibilang tahu kejam mereka menyiksanya itu, tahu kejam kali lah. Kalau yang saya tahu ya, itu ada 4, yang aslinya 4 lah yang saya tahu. Dengan nama yang saya tahu nama yang apa ya, itu 3. Yang satu sebagai kasat Tati ya, Pak Asel Samosir, Leonardo Sinaga, dan satu lagi udah dipecat itu, Andi Arpino. Pak, ini keterlibatan yang 3 ini orang Bapak ketahui ini seperti apa mereka ini perannya? Perannya itu yang saya tahu Leonardo ikut memukul, sama juga si Andi lah ikut memukul. Kalau sebagai kasat hati saya tidak tahu lah, cuman yang saya tahu dari Polda saat itu sebagai penanggung jawab gitu, dari yang terjadi semua inilah gitu. Bapak ketahui ini yang berapa, ada 3 polisi ini, apakah sudah dihukum atau menjalani proses begitu? Kalau yang satu saya tahu dia di Tanjung Kusta ya, karena kasus karena kasus narkoba. Kalau yang lainnya yang saya tahu belum ada. Belum ada. Berarti yang ada 2 orang lagi, 2 oknum kepolisian yang sebenarnya belum menjalani proses apapun ya? Belum ada proses apapun. Khusus Pak, untuk kasus ini ya. Pak, kemudian sebagai adik ya, juga sebagai sekarang ini yang paling tua, karena almarhum
abang saya yang pertama, saya anak nomor 2. Bukan 2 orang ini aja, tapi ada yang lain yang terlibat, itu kenakan semua. Jalani hukumannya yang setimpal dia lakukan. Itulah harapan kami. Jangan sembunyi-sembunyi, cuman dibilang, kalau saya bilang cuman napi ini aja yang dilibatkan, padahal oknumnya ada gitu. Tanggung jawablah apa yang dia lakukan gitu. Nah itu percakapan WA ya Pak ya? Bukan selang 1 hari ya, berapa jam aja lah, itu baru saya dapat kabar bahwa abang saya udah meninggal. Dari WA itu, dari pesan WA itu, kemudian beberapa jam Besoknya lah dibilang, itu berapa jam, ini malam ini kan. Besok malamnya sekitar pukul 10 saya dapat kabar abang saya udah meninggal. di rumah sakit Bayangkara. Bayangkara. Oke.